Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Moh Abdullah. Dan lupa nanti di subscribe, share, dan like, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, CGP 2 Kabupaten Malang, dari SD Negeri 6 Sidodadi, Kecamatan Lawang, dengan guru praktek Bapak Eko Budi Susilo MPD, sedangkan yang menjadi fasilitator adalah Ibunda Suharli MPD. Pada video kali ini saya membahas tentang coaching. Pengertian coaching: hubungan kemitraan antara coach dan coachee yang dijalin melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi dan profesional coachee. Di sini peran coach di sekolah. Peran yang pertama, coach sebagai mitra. Coach harus membantu coachee mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung secara maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi dari coachee tersebut. Yang kedua, coach sebagai pemberdaya. Maksudnya dari pemberdaya adalah coach harus selalu menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Sedangkan peran yang ketiga, optimalisasi. Di sini optimalisasi, coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coachee dapat diterapkan di kelasnya. Kemudian, melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Kepanjangan dari Tirta tersebut, T itu tujuan, sedangkan I identifikasi, R rencana aksi, dan tanggung jawab. Disebut dengan Tirta. Saya ingatkan kembali, jangan lupa di subscribe. Di model Tirta ini, kami tunjukkan beberapa contoh pertanyaan ketika kita melakukan coaching. Di tujuan utama, contoh pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ingin hasilkan dari pertemuan hari ini? Yang kedua, apa ukuran keberhasilan dari sesi kita hari ini? Yang ketiga, fokus tujuan sesi kita hari ini ialah. Yang ketiga, agenda yang ingin didiskusikan. Sedangkan contoh pertanyaan diidentifikasi antara lain, apa yang paling penting dari hidup kamu saat ini? Apa hambatan yang kamu rasakan saat ini? Yang ketiga, apa saja solusi-solusi yang dapat kamu pikirkan? Yang selanjutnya, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang sudah dipertimbangkan? Yang terakhir, dari identifikasi, dari skala 1 sampai 10, ini contoh, di skala berapa kamu berada dalam usaha kamu mencapai tujuan? Itu contoh pertanyaan di identifikasi. Sedangkan contoh pertanyaan di rencana aksi di Tirta, model Tirta ini, yang pertama, apa prioritas yang kamu siapkan untuk mencapai tujuanmu, goalmu? Yang kedua, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Kemudian, ukuran sukses dari rancangan aksi yang kamu buat.
yang menjadi ukurannya. Yang terakhir, bagaimana antisipasimu dalam mengatasi hambatan? Karena setiap rencana itu pasti ada hambatannya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Contoh pertanyaan di sini, kesimpulan dari sesi coaching kita saat ini, komitmen apa yang kamu buat untuk menjalankan rencana aksimu? Itu contoh pertanyaan. Siapa saja yang dapat membantumu untuk menjalankan komitmen ini? Kapan kita akan mengadakan tindakan lanjut dari sesi kita? Itu contoh pertanyaan dengan menggunakan model Tirta. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktik coaching yang ada di lembaga kita. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, umpan balik positif. Dan yang keempat, bertanya aktif. Itu 4 aspek berkomunikasi untuk mendukung praktek coaching. Untuk selanjutnya kita masuk pada koneksi antar materi. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Sedangkan koneksi materi coaching ini dengan Merdeka Belajar melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan coaching yang dilakukan, guru dapat mewujudkan murid yang merdeka dan berkembang sesuai potensi dirinya. Koneksi materi tentang nilai dan visi guru penggerak di sini menciptakan ekosistem sekolah dan budaya positif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang selanjutnya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah coaching. Koneksi yang berikutnya, terwujudnya profil belajar Pancasila. Di sini terciptanya well-being pada murid, kesejahteraan pada murid. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu tersenyum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.